Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Tiba saatnya pada hari ini, di pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, saya mau undang Bapak Ibu semua untuk bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih setia, rahmat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali lagi merenungkan firman-Mu, nyanyikan pujian. Tuhan, tolong Tuhan terima pujian ini, biar sukacita surga turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian ini, kita renungkan waktu rahmat Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari kita ulang bersama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita renungkan lagu ini teman-teman, sama-sama kita katakan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, itu semua hanya untuk-Mu Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti,
berikan waktu sejenak untuk merenungkan kembali tentang hidup kita. Mari kita lontarkan doa kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Engkau yang mendengar isi hati kami, ratapan tangisan kami di malam hari Tuhan. Mancarkan doa saudara teman-teman. Amin. Tuhan yang mendengar keluh kesah, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang menolong. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. 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 Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu ini teman-teman. Walau ku tak dapat melihat, kami ingin tetap percaya. Sama-sama. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Sama-sama katakan dari awal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya. Amin. Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat membalas, walau ku tak dapat membalas atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya. Tuhan, rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, hatiku tetap percaya, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat, katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu
tetap. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Selamat pagi, saudara. Shalom bagi kita semua. Saudara sekalian, seringkali Alkitab memakai ilustrasi atau perumpamaan untuk menggambarkan suatu pengajaran atau suatu kebenaran. Hal ini dilakukan untuk supaya lebih mudah dimengerti. Ya. Pagi ini kita akan diberi pengertian bagaimana iman kita itu harusnya berlandaskan apa? Batu-batuan atau pasir. Sehingga kita bisa mengerti bagaimana kita harus hidup. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami selalu mengucap syukur. Kami selalu berbahagia di pagi hari, memulai pagi, setiap pagi dengan firman kebenaran. Sehingga jiwa kami dari hari ke hari semakin dihibur, dikuatkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pakai gereja milik-Mu ini Tuhan, GMM Gereja Mula-Mula. Tuhan pakai hamba-Mu ini sebagai gembala di GMM. Terima kasih, Tuhan urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bacakan dari nas Alkitab Matius pasal 7, saudara. Di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Di situ saya bacakan dulu ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Itulah sebabnya rumah-rumah zaman sekarang kan juga sama, fondasinya dibuat dari batu, bukan hanya tumpukan pasir. Itu ya saudara ya. Jadi orang yang membangun rumahnya di atas batu, fondasinya adalah orang yang bijaksana. Yaitu apa? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Nah, fondasi iman yang pertama dibangun di atas batu. Sehingga kalau turun hujan, ada banjir, ada angin, ia tetap kokoh berdiri. Itulah fondasi iman yang pertama. Ya, tahan terhadap apapun yang terjadi dalam hidup ini. Ya. Di Matius 7 ayat 26 sebagai kontrasnya dikatakan demikian. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Tidak melakukan. Dengar juga sih, tapi tidak melakukan. Ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara kalau baca berikutnya nanti roboh nanti kalau terjadi ada banjir, ada angin, ada ada gangguan, ada hujan, ya, gampang roboh. Itu seperti orang yang bodoh, mendengar firman tapi tidak melakukannya. Itu saudara, ya. Ini merupakan bagian dari penutup daripada khotbah di bukit. Kan khotbah di bukit itu dari Matius pasal 5 sampai pasal 7 yang menekankan bahwa bukan hanya pendengaran firman yang menyelamatkan, tapi melakukannya juga. Kalau cuma dengar firman tapi nggak melakukan, itu orang yang bodoh. Ya, nah, orang yang bijak seperti orang yang membangun rumah di atas batu, mendengar firman, mengerti dan melakukannya. Gitu ya, saudara ya. Jadi
kedua-duanya ini, orang ini mendengar firman loh, saudara. Dua-duanya mendengar firman kebenaran. Dua-duanya membangun rumah. Tapi keduanya juga menghadapi badai. Namun hasil akhirnya beda. Yang satu roboh, saudara. Yang satu tetap kokoh. Demikianlah kita harus beriman. Yaitu belajar firman dan melakukannya. Nah, batu yang dimaksud dalam perumpamaan ini sama dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Orang yang bijak mendengar dan melakukan, membangun hidup rohaninya mereka di atas kebenaran, firman kebenaran Tuhan. Nah, jadi bagaimana ia hidup sehari-hari, dasarnya firman Tuhan. Itulah orang yang bijak yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika badai itu datang, maksudnya ketika ada masalah, ada pencobaan, ada penderitaan, hidupnya tetap teguh. Ya, batu itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita harus hidup berdasarkan Tuhan Yesus, firman-Nya. Ya. Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan begini. Dan minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, Kristus adalah batu karang yang kekal. Hidup yang berdiri di atas Kristus, hidup yang tahan uji. Kalau memang orang cinta Tuhan, di dalam penderitaan pun ia tetap tahan uji, tetap kokoh berdiri, tidak rubuh imannya. Ya. Sedangkan pasir di dalam perumpamaan ini artinya dengar tapi tidak taat. Itu orang yang bodoh, mendengar firman tapi tidak melakukannya. Hidupnya dibangun atas kebutuhan dunia, emosi, opini, budaya, egonya sendiri. Dia tidak peduli sama Tuhan, tidak peduli firman Tuhan. Nah ini, jadi ketika badai datang, kalau nanti badai datang dalam hidupnya, ia roboh, saudara. Lemah, ya. Jadi tidak tahan guncangan. Begitu, saudara. Ya. Ilustrasinya gini, seperti rumah yang desainnya sama persis, kelihatan sama persis. Maksudnya gini, ada dua orang yang sama-sama ke gereja, sama-sama aktif dalam pelayanan, sama-sama bicara soal rohani. Tapi yang satu taat sungguh-sungguh, yang satunya hanya formalitas, hanya mau tampil di gereja, hanya mau kelihatan rohani. Beda, saudara, ketika badai itu datang, krisis keuangan, sakit, pencobaan dosa, masalah keluarga, ya, maka langsung kelihatan responnya. Jadi perbedaan dasarnya langsung kelihatan dampak. Yang satu kokoh, yang satu rubuh, saudara. Rubuh itu jadi keluar aslinya, tidak seperti orang yang percaya Tuhan Yesus. Ia lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Ia tidak peduli kepentingan umum, kepentingan banyak orang. Ia tidak peduli pekerjaan Tuhan akhirnya. Bahkan ia hanya mementingkan egonya sendiri. Kelihatan, saudara. Kita semua itu seperti buku yang terbuka loh, dibaca semua orang. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, bagaimana kita meresponi masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu akan memperlihatkan fondasi iman kita yang sebenarnya. Apakah dibangun di atas batu, ataukah dibangun di atas pasir? Apakah hidup orang itu selama ini melakukan firman atau tidak? Nah, kelihatan kan? Makanya orang yang memberontak terhadap Tuhan itu tidak mendadak menjadi pemberontak. Selama ini ya memang pemberontak, rupanya. Cuma berpura-pura rohani. Nah, ini yang seringkali membuat jemaat Tuhan bingung melihat fenomena-fenomena seperti ini. Temanku itu kelihatannya rohani, Pak, tapi kok nipu aku. Nah, begitu. Ya. Dia kelihatannya rohani, tapi kok curang ya. Nah, ya akhirnya kelihatan bahwa imannya itu dibangun di atas pasir. Jadi iman bohong-bohongan, rohani-rohanian, ya, tidak benar-benar rohani. Sebenarnya seseorang akan kelihatan kok imannya dibangun di atas pasir atau batu. Ketika ia bicara, udah kelihatan arahnya kemana.
ketika ia berdoa apalagi sangat kelihatan dari ucapannya, kalimat-kalimatnya. Kan kelihatan perasaannya kepada Tuhan. Garing atau memang aku mau dekat Tuhan. Itu bisa dirasakan, saudara. Jadi kita tidak bisa bersembunyi kepada Tuhan. Kepada manusia aja nggak bisa bersembunyi, manusia langsung menangkap kok. Ya apalagi sama Tuhan. Jadi pagi hari ini, saya sangat percaya setiap pagi itu bukan kebetulan. Kalau saudara mendengarkan renungan doa pagi ini. Ya, mari kita merenungkan kembali hidup kita. Apakah selama ini aku membangun rumah di atas pasir atau di atas batu? Bagaimana aku meresponi masalah ini, masalah itu? Apakah benar imanku itu kepada Tuhan atau hanya mengandalkan diri sendiri? Hanya mengandalkan pembelaan manusia, tidak mengandalkan pembelaan Tuhan. Begitu ya. Mari saudara, kita belajar firman yang benar. Kalau mendengar firman yang diajarkan itu tidak tepat, salah, jangan didengarkan. Tapi kalau benar, lakukan. Benar nggak dilakukan, itu orang bodoh. Seperti membangun rumah di atas pasir. Yuk kita tundukkan kepala. Bapa di surga, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Mungkin kami belum taat 100%, tapi pagi ini benar-benar merupakan teguran bagi kami semua, bahwa kami harus mendengar firman yang benar dan melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk gereja GMM, gereja mula-mula. Terima kasih untuk program doa pagi, dan juga kami mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan, agar semua sebanyak mungkin jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut hari ini. Haleluya. Amin.